Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah teguran kasih, eskalasi sehat dan bijak dalam menangani kesalahan seorang jemaat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat 17, tentang cara menegur seorang anggota jemaat yang kedapatan bersalah. Teguran itu harus mengandung kasih, edukasi dan butuh kebijaksanaan. Contohnya, seorang ayah melihat anaknya bermain terlalu dekat dengan api. Dia tahu bahaya yang bisa dialami anaknya, tetapi jika dia berteriak terlalu keras, anaknya mungkin akan takut dan menangis. Jika dia terlalu lembut, anaknya mungkin tidak akan memahami keseriusan situasi. Jadi, bagaimana cara menegur yang benar? Banyak orang berpikir bahwa menegur seseorang berarti menghakimi atau tidak mengasihi. Tetapi di dalam ajaran Yesus, teguran justru adalah bentuk kasih. Sama seperti seorang dokter yang memberitahu pasiennya bahwa dia perlu operasi agar sembuh. Instruksi yang tampaknya menyakitkan, sesungguhnya bertujuan menyelamatkan, bukan menghancurkan. Pelajaran apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pertama, teguran yang benar dimulai secara personal, bukan langsung secara publik. Yesus memberikan pola yang jelas dalam menangani kesalahan seseorang. Langkah pertama, datang dan berbicara secara pribadi dengan orang itu. Langkah kedua, jika dia tidak mendengarkan, bawa 1 atau 2 saksi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Langkah ketiga, jika teguran kasih untuk perbaikan masih ditolak, libatkan komunitas sebagai tindak koreksi bersama. Namun, apa yang sering terjadi hari-hari ini? Banyak orang lebih suka mengeluh di media sosial daripada berbicara langsung. Gosip lebih sering menyebar daripada solusi. Orang yang ditegur langsung merasa diserang, bukan diajak untuk berubah. Yesus tidak mengajarkan kita untuk mempermalukan orang, tetapi untuk menolongnya bertumbuh. Teguran dalam kasih harus dimulai dengan menjaga privasi yang ditegur, bukan di hadapan banyak orang. Hal ini penting sebagai bentuk teguran kasih, bukan untuk menghakimi dan mempermalukan yang ditegur. Kedua, jangan hanya mengatur kata-kata dengan bijak, tapi pahami seperti apa hati Tuhan terhadap orang yang kita tegur. Ketika Yesus berbicara tentang disiplin dalam komunitas, banyak orang, terutama musuh-musuhnya, salah menafsirkan ajaran ini. Mereka berpikir bahwa ini adalah metode untuk menghakimi atau menghukum. Padahal, jika kita membaca apa yang tersirat, maksud utama Tuhan adalah pemulihan, bukan penghukuman. Teguran yang benar bukanlah serangan, tetapi panggilan untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagai ilustrasi, seorang guru melihat seorang muridnya sering menyontek. Jika dia langsung melaporkannya ke kepala sekolah tanpa bicara dulu secara personal, murid itu mungkin akan dihukum tanpa kesempatan bertobat. Tetapi jika sang guru menegur dengan kasih, disertai penjelasan yang edukatif, murid itu bisa berubah tanpa rasa malu yang berlebihan. Tuhan juga ingin kita bersikap demikian. Jika kita melihat saudara kita jatuh dalam dosa, kita dipanggil untuk menolongnya dengan kasih, bukan menghakimi dengan kebencian, seakan-akan kita adalah orang yang paling tidak berdosa. Ketiga, miliki sikap yang benar. Berikan teguran dengan kasih, dengan sikap bahwa kita pun adalah orang berdosa, dan siap menerima teguran atau koreksi di mana perlu. Tidak hanya memberi teguran, kita juga harus bersedia ditegur.
Banyak orang lebih mudah menegur daripada menerima koreksi. Dalam posisi sebagai orang yang wajib menegur, tapi juga siap ditegur, berikut adalah cara kita menanggapi firman Tuhan hari ini. 1. Berdoa dan meminta hikmat Tuhan sebelum menegur seseorang. Pastikan teguran kita datang dari kasih, bukan kemarahan. 2. Jika kita yang ditegur, jangan langsung tersinggung. Coba tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ini sesuatu yang Tuhan ingin saya ubah? 3. Jangan mempermalukan orang lain di depan umum. Jika kita ingin orang lain berubah, kita harus mendekati mereka dengan rendah hati. Saat kita menjalankan prinsip ini, kita akan menciptakan komunitas yang penuh kasih dan mudah bertumbuh, bukan yang penuh kritik dan perpecahan. Kesimpulannya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi kasih-Nya. Jika Tuhan tidak peduli pada kita, Dia tidak akan menegur kita. Tetapi teguran diberikan karena Dia mengasihi kita, Dia ingin kita bertumbuh. Teguran yang benar adalah tanda kasih, bukan penghukuman. Melalui firman-Nya hari ini, Tuhan mau bertanya kepada kita. Apakah kita siap menegur dengan kasih? Apakah kita juga siap menerima teguran untuk bertumbuh? Apa jawaban Anda? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Saat ku jatuh dalam dosa, ku rasakan teguran-Mu. Kadang hatiku tak mengerti mengapa Kau membiarkannya. Namun kini ku sadari kasih-Mu menuntunku. Teguran-Mu bukan hukuman, tapi jalan kembali padamu. Saat ku temui saudara seimanku yang berjalan dalam gelap, ajarku menegur dengan kasih, bukan menghakiminya. Namun kini ku sadari kasih-Mu menuntunku. Teguran-Mu bukan hukuman, tapi jalan kembali padamu. Kau ajarku untuk rendah hati, menerima dan memberi teguran, bukan menghakimi dengan benci, tapi menolong dengan kasih sejati. Namun kini ku sadari kasih-Mu menuntunku. Teguran-Mu bukan hukuman, tapi jalan kembali padamu. Tuhan Yesus, dengarlah doaku.